Ya Allah, ujian teh berat gini-gini amat, kata saya teh. Saya udah nggak kuat gimana gitu ya, suka ya ngeluh sama Allah ya. Dikasih kesabaran ke saya, kekuatan supaya lebih lebih ikhlas, lebih sabar lagi ke depan gitu. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu? Kenapa kamu yang nggak makan? Tidak sedikit penderita hidrosefalus yang juga mengalami masalah kelumpuhan otak atau cerebral palsy. Masalah penumpukan cairan di dalam otak ini juga mengakibatkan gangguan motorik sehingga membutuhkan banyak sekali perawatan ekstra untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Seperti pada kisah yang berikut ini, yaitu kisah anak kembar di Bandung, Jawa Barat yang bernama Irfan dan juga Arfan. Mereka di usianya yang 9 tahun saat ini mengalami berbagai macam penyakit, diantaranya hidrosefalus, cerebral palsy, epilepsi, bahkan gizi buruk. Dan sampai saat ini mereka masih membutuhkan uluran tangan kita. Rumah di Desa Tanggulun, Ibun, Kabupaten Bandung menjadi saksi bisu perjuangan sebuah keluarga yang begitu luar biasa. Benar-benar sulit membayangkan bagaimana Elis berjuang membesarkan buah hatinya, Irfan dan Arfan. Perempuan 39 tahun ini memiliki dua permata hati sekaligus yang kondisi kesehatannya amat memprihatinkan. Ibu, maaf saya balik lagi ke cerita yang dulu pas hamil apa segala macam, pas pengalamannya seperti apa sampai yang akhirnya melahirkan terus divonis hidrosefalus, itu pas kapan ceritanya? Waktu hamil 2 bulan ya, kan saya teh nggak tahu hamil kembar gitu, kan saya punya kista, saya teh udah we itu mah nggak hamil pas 2 bulan di USG teh. USG lagi pas 6 bulan mau cek lagi. Nah, USG mah mungkin sok salah gitu, kembar enggaknya ya. Pas 6 bulan di USG lagi. Saya teh diam di USG. Bu, anaknya kembar. Saya teh nangis. Pas udah lahir si Ade 4 bulan itu kepalanya membesar. Saya teh kaget, dibawa ke EBAH. Di EBAH dirujuk ke RSAS. Udah kontrol-kontrol itu apa? Penyakitnya ketahuan, hidrosefalus, CV, sama epilepsi. Sejak kecil, Irfan dan Arfan berbeda dengan anak yang lain. Dokter memvonis keduanya menderita hidrosefalus, lumpuh otak atau cerebral palsy, juga epilepsi. Bahkan kini di usianya menginjak 9 tahun, Arfan harus mengalami gizi buruk. Di saat berat badan anak normal seusianya rata-rata lebih dari 24 kg, berat badan bocah malang ini hanya 8 kg. Tidak tega rasanya melihat tubuh Arfan yang seakan hanya tulang berbalut kulit. Bukan hanya itu, Arfan juga mengalami masalah pernafasan. Setiap tarikan dan hembusan nafasnya selalu terdengar bunyi dari dalam saluran pernafasannya, yang menandakan ia tengah berusaha untuk bertahan hidup. Didera masalah kesehatan yang sama, Elis menyebut kondisi Irfan sedikit lebih baik. Berat badan anak laki-lakinya ini kini 16 kg, masih di bawah angka ideal. Namun untuk urusan perut,
Irfan tergolong lebih mudah menelan makanan. Namun sayangnya, pertumbuhan kedua kaki anak laki-lakinya ini juga mengalami masalah. Bu, boleh ceritain nggak Bu kondisinya Arfan gimana, Irfan gimana gitu sekarang? Irfan lebih seperti apa, Arfan lebih seperti apa gitu Bu? Kalau Irfan mah kondisinya bagus, dari bayi juga udah itu ya. Kalau ini mah dari bayi udah parah gitu, udah parah kondisinya gitu. Udah kan mata katarak, itu apa pernapasan kan terganggu itu ya. Kan diharuskan pakai NGT, cuma kan ini anak gak terbiasa, ngamuk, suka nggak mau gitu, nangis terus. Tapi kalau dilepas enggak hidang gitu, nggak nangis. Akibat komplikasi penderitaannya, Irfan dan Arfan mengalami masalah perkembangan fisik dan mental. Mereka sama sekali tak mampu berjalan, bahkan berbicara. Untuk urusan bangun, duduk, ataupun bergerak, mereka amat membutuhkan bantuan sang ibu. Hidup Elis seolah tak henti-hentinya diselimuti peluh dan air mata. Hati kecilnya terus menjerit, kapan ujian ini akan berakhir? Di balik sosoknya yang tegar, ada setangkup beban yang ingin ia bagi. Pernah drop nggak? Pengalamannya seperti apa? Kalau drop pasti Neng ada drop ya. Saya teh kadang ke Allah teh, ya Allah, kalau lagi apa saya jengkel gitu ya, nangis banyak. Ya Allah, ujian teh berat gini-gini amat kata saya teh. Saya udah nggak kuat gimana gitu ya, suka yang ngeluh sama Allah ya. Ujian teh gini-gini amat, jadi apa? Dikasih kesabaran ke saya, kekuatan supaya lebih ikhlas, lebih sabar lagi ke depan gitu. Terpaan badai terus mengadang, namun Elis harus bangkit demi memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Kehadiran Irfan dan Arfan akan terus menyemangatinya untuk terus berjuang. Elis juga yakin Sang Kuasa akan selalu menguatkan pundaknya untuk sang buah hati yang paling dicintai. Setiap 2 jam sekali, Irfan dan Arfan harus diberi asupan energi. Tak terkecuali saat malam hari. Susu dan bubur instan menjadi makanan utama mereka. Kedua anak laki-laki Elis juga harus mengonsumsi obat anti kejang setiap hari. Kehidupan memang tidak selamanya berjalan sesuai harapan. Karena hidup selalu mengajarkan kita apa arti kekuatan di balik setiap ujian. Saya cuma kalau berpikir lagi, ya ini kan udah takdir dari Allah, ya saya harus terima, harus jadi. Sejak bayi, Elis tidak pernah absen membawa kedua anaknya berobat ke dokter. Seperti langkah ikhtiar penanganan hidrosefalus. Saat usia 8 bulan, Irfan dan Arfan menjalani operasi pembedahan shunt atau pemasangan selang di kepala untuk membuang cairan berlebih di dalam rongga otaknya. Fisioterapi juga rutin dilakukan
guna membantu pemulihan tubuh anak kembar Elis. Namun sayangnya, 1 tahun belakangan Elis terpaksa berhenti mengajak Irfan dan Arfan berobat karena ia mengaku begitu kesulitan membawa 2 putranya ke rumah sakit untuk melakukan terapi fisik. Kalau diceritain ya pengalaman saya selama ke rumah sakit itu, pengalaman itu ngegendong 2 dari subuh sampai malam berobat ke RSHS Perjuangan gitu. Ini gimana caranya pas mau bawa ke rumah sakit? Pakai apa, Bu? Ini Kalau dulu mah kan nggak punya stroller, dulu mah kan digendong. sama 2 orang tapi Iya, sama kakak. Sekarang kan gak bisa berobat kakaknya kan kerja, jadi gak bisa bantu gitu kesana kesini. Jadi sekarang mah libur dulu berobat terapinya gitu. Hendra, suami Elis, ayah kandung Irfan dan Arfan, juga turun langsung merawat putra kembarnya. Hati siapa yang tidak pilu melihat darah dagingnya tak berdaya dalam dekapan. Kasih sayang Hendra untuk Irfan dan Arfan menjadi kekuatannya untuk terus berjuang. Dibilang perasaan saya udah jenuh gitu lah, udah jengkel, tapi ya bagaimana kan, ini udah takdir dari Allah, saya jalani aja. Bagaimana pentingnya, saya mah ya nggak pingin apa-apa, cuman pingin normal aja Bu, normal seperti anak yang lain. Hendra tak kuasa menahan air matanya. Sebagai ayah, ia tentu ingin memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Di dalam hatinya selalu ada asa dan doa yang senantiasa terpanjat. Tapi aduh, ya kadang-kadang kalau udah kesal kayak gimana gitu, nah, cuman kalau berpikir lagi ya ini kan udah takdir dari Allah, ya, saya harus terima, harus jadi. Hendra, satu-satunya harapan, tulang punggung keluarga. Ia bersyukur perusahaan tempatnya bekerja memperpanjang kontraknya 3 bulan sebagai buruh di pabrik pemintalan benang di Bandung. Alhamdulillah ya Bu, untuk sekarang saya menjadi buruh pabrik lah. Alhamdulillah masih dipercaya sama perusahaan, walaupun belakangan ini kan kemarin-kemarin ada musibah itulah, virus yang itu kan sering diberhenti, kadang-kadang 1 bulan berhenti, 1 bulan masuk gitu. Ini mau normal-normal sekarang, alhamdulillahnya. Kalau kemarin-kemarin aduh pusingnya bukan main, pantang-panting cari sampingan ini buat ini. Perjuangan merawat Irfan dan Arfan tidaklah mudah. Untuk memenuhi kebutuhan Irfan dan Arfan juga diakui Hendra tidaklah murah. Dari upah yang ia terima, laki-laki 40 tahun ini harus pintar-pintar mengatur uang agar cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Bukan untuk berobat aja, minimal 1 juta lebih kan sebulan. Iya, untuk susu, pamper, makanannya. Ini kebutuhannya. Kan kalau berobat ada BPJS, ya kadang-kadang ada juga sih obat yang dibeli kadang-kadang gitu. Jadi ini yang penting ini biaya makannya lah, yang penting itu makan, pamper, susu. Hendra dan Elis juga dikaruniai 1 orang lagi anak perempuan, kakak Irfan dan Arfan. 5 anggota keluarga
tinggal dalam satu atap. Namun saat hujan, kekhawatiran kerap muncul di hati Hendra. Keadaan di tempat tinggal mereka bukan tidak mungkin menjadi lebih buruk. Mereka harus siap rumahnya tergenang banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Di sini kan ada ranjang, cuman si kasurnya juga kesentuh air. Ya, cuman di sini banjirnya nggak nanem berjam-jam, cuman lewat lah 2 jam udah segini kan, surut, nggak seperti yang di Belendah yang daya kolot kan 2 minggu. Kalau di sini makan surut. Ya saya duduk di kasur sampai ini basah ya, saya gendong adik ya. Kalau untuk sekarang alhamdulillah ya tahun sekarang belum ada banjir, ya mudah-mudahan jangan lah, kan Citarumnya udah ada yang dikeruk. Perjuangan hidup Irfan dan Arfan belum usai. Dengan uluran tangan sahabat baik akan membantu pejuang kembar ini untuk terus melangkah menggapai cahaya yang lebih bersinar. Nasib malang anak kembar Irfan dan juga Arfan di tengah deraan beragam penyakitnya membuat mereka harus bergantung sepenuhnya terhadap orang tua mereka. Namun berbekal semangat dan juga pantang menyerah akan membuat kualitas hidup mereka lebih meningkat dan juga akan membantu mereka untuk terus menjalani kehidupan dengan baik. Ma katanya, kok Dede katanya Imar kan pipisnya nggak kayak si AA gitu kan ya. Imar mah kok pipisnya harus jongkok mah katanya. Imar pengen berdiri mah kayak orang gitu. Ya. Saya ngelas mas melihat anak begitu. Beberapa waktu yang lalu, tim CNN Indonesia Berbuat Baik sempat datang ke rumah Aimar, seorang anak laki-laki yang memiliki kelainan kelamin di Cianjur, Jawa Barat. Dalam perjalanan untuk penyempurnaan fisiknya, Aimar telah melakukan serangkaian operasi dan sampai saat ini Aimar kondisinya belum sepenuhnya membaik. Dan juga sampai saat ini Aimar masih terus membutuhkan uluran tangan orang baik untuk melakukan operasi hingga beberapa tahap lagi. Tahun 2021, tim Berbuat Baik berkunjung ke rumah Aimar Kalbi Rajabi. Dari tampilan fisiknya, sebenarnya bocah laki-laki ini tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Belajar, bermain, dan tertawa. Namun, di balik keceriaannya, sebenarnya Aimar memendam nasib hidup yang begitu pahit. Sejak dalam kandungan, Aimar memiliki kelainan pada alat kelaminnya. Menjadi seorang laki-laki, tetapi ia tidak memiliki alat kelamin sempurna layaknya laki-laki normal. Untuk urusan buang air kecil, Aimar memilih untuk melakukannya di rumah. Ia harus dibantu sang ibu, Ida, untuk melepas celananya. Membuang urinnya juga harus dilakukan dengan cara berjongkok seperti perempuan. Kalau pengen lagi main, pengen kencing, pulang, Mama, kenapa deh? Yang pipis gitu kan, sampai dia tuh kalau nggak kuat tuh sampai kompol di celana gitu kan, karena dia emang pengen harus kalau apa-apa tuh harus dibuka semua gitu. Lagi sekolah dia begitu sama, pengennya dianterin mamanya tuh, ya karena kalau pengen pipis itu dia nggak mau pipis di mana-mana gitu. Pengennya di rumah. Saya pernah cerita mungkin pas mau tidur. Iya, Ma katanya, kok Dede katanya Imar kan pipisnya nggak kayak si AA gitu kan ya. Imar mah kok pipisnya harus jongkok mah katanya. Imar pengen berdiri mah kayak orang gitu. Ya. Saya ngelas mas melihat anak begitu.
Sebagai orang tua, Ian dan Ida tidak pernah patah semangat mengupayakan kesempurnaan fisik putra ketiganya. Salah satunya dengan melakukan tes uji kromosom pada 2019 lalu. Tim dokter memastikan Aymar adalah seorang laki-laki. Dalam proses pembentukan alat kelamin, Aymar melakukan operasi untuk mengeluarkan dan menurunkan alat kelaminnya. Pada tahap ini, ia belum memiliki penis dan masih harus buang air kecil melalui lubang di antara testis. Aymar juga menjalani terapi hormon. Untuk berobat, jarak dari tempat tinggal Aymar di desa Kertamukti, Haurwangi, Cianjur ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung cukup jauh. Namun harapan dan mimpi Aymar untuk menjadi laki-laki sejati selalu Ian dan Ida perjuangkan. Sehari-hari, Ian bekerja serabutan. Terkadang ia menerima jasa perbaikan alat elektronik hingga jaringan listrik di rumah-rumah tetangganya. Pekerjaan yang tidak melulu dilakukan setiap hari, juga dengan upah yang seikhlasnya. Begitu pula dengan Ida. Untuk membantu ekonomi keluarga, ia juga berjualan gorengan hingga menjadi buruh cuci dan setrika. Penghasilan yang tidak seberapa, namun Ida selalu menyisihkan rupiah untuk keperluan Aymar. Assalamualaikum. Kalau teh? Ya gimana caranya biar Aymar itu bisa kalau memang laki-laki ya takdirkan jadi laki-laki lah gitu. Jadi biarpun saya meninggal juga kan tenang gitu saya tuh Pak. Jangan sampai saya punya beban seperti ya istilahnya anak saya itu. Kalau memang saya punya harta mungkin sudah saya jual dari dulu juga saya itu demi anak saya itu. Terima kasih teman-teman baik. Pada 27 Juli 2022 lalu, Aymar menjalani operasi saluran kencing. Sebelumnya Aymar juga telah menjalani suntik hormon hingga operasi pembentukan penis. Pada Januari 2023, Aymar kembali menjalani operasi keempat, yaitu operasi pemindahan selang pada alat kelaminnya. Namun saat ini kondisi Aymar masih belum sepenuhnya membaik. Rencananya Aymar akan melakukan operasi yang kelima pada Juni mendatang. Namun itu semua harus melihat kepulihan kondisi kesehatan bocah laki-laki ini. Saat ini Aymar juga tengah melakukan terapi berjalan. Ian berharap anaknya bisa sembuh dan tumbuh normal seperti laki-laki lainnya. Bulan Januari tahun 2023 kondisinya sekarang itu tapi saya juga nggak tahu gitu ya Pak ya, belum normal bisa jalan seperti yang dulu lah gitu. Kalau dulu kan ini yang keempat operasinya itu bisa langsung jalan minimal lah 2 minggu itu sudah. Kalau sekarang itu katanya, kalau saya sih nggak ngerasain, kata anak saya tuh berat kakinya tuh gitu ya. Pas terakhir kontrol ke dokter, saya konsul tuh saya juga tanya juga sama dokter, dok anak saya tuh kok belum bisa jalan, biasanya 2 minggu itu sudah seminggu juga biasanya sudah bisa jalan lagi. Terus menurut dokter itu nggak ada kaitannya sama operasi. Ada juga uang tunai senilai 10 juta. Tim Berbuat Baik juga telah menyerahkan donasi tahap pertama dan 2 dalam bentuk uang tunai dan barang. Donasi ini diharapkan dapat membantu kebutuhan sehari-hari Aymar, juga dimanfaatkan untuk rencana membuka usaha kelapa parut dan bumbu dapur di Pasar Cipeyem sesuai keinginan keluarga. Donasi untuk Aymar belum berhenti sampai di sini. Aymar masih membutuhkan uluran tangan sahabat baik untuk melanjutkan operasi pembentukan kelamin yang masih harus melalui beberapa tahap lagi. Karena Aymar punya masa depan, ia ingin mewujudkan cita-citanya kelak menjadi seorang ustadz.